Gadis ini tidak tahu bahwa dia adalah putri seorang taipan. Ia telah magang di perusahaan orang tuanya selama 2 tahun. Karyawan di perusahaan itu berlomba untuk menekannya. Setiap hari menyuruhnya menuangkan air untuknya, membawakannya teh, bahkan menyuruhnya memungut barang di tempat sampah. Meski begitu, ia tetap sangat optimis dan mencintai kehidupannya. Dan alasan dia menerima untuk melakukan hal-hal ini adalah karena 2 hari kemudian dia akan dipromosikan menjadi karyawan tetap. Gadis bernama Zian lahir dari keluarga kaya. Tetapi 20 tahun yang lalu, karena kelalaian ibunya, mereka berpisah. Hari itu dia membawa putrinya berbelanja. Ketika ia turun dari mobil, ia melihat putrinya tidur nyenyak di kursi belakang. Karena ia ingin membiarkannya tidur lebih lama, jadi ia menurunkan kaca jendela belakang, lalu meninggalkannya di mobil sendirian. Tak lama kemudian seorang wanita lewat. Mengetahui bahwa jepit rambut di kepalanya bernilai 600 juta. Dia menjadi serakah. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Kemudian meraih dan membuka grendelnya. Buka pintunya. Bertekad untuk mengambil jepit rambut dari kepala gadis itu. Siapa sangka, saat dia masih belum bisa melepas jepit rambut, gadis itu tiba-tiba terbangun. Ketika dia putus asa, dia dengan tegas mengambil gadis kecil itu dan melarikan diri. Setelah mendapatkan jepit rambutnya, dan bersiap untuk membawanya kembali ke mobil, dia menemukan ibunya sedang mengemudi ke arahnya. Dia panik dan berpikir dia akan mati. Cepat berbalik, tapi mobil itu melewati mereka, dan tidak ada niat untuk berhenti. Baru kemudian wanita itu menarik napas dalam-dalam. Namun sampai sekarang, sang ibu belum menyadari putrinya hilang. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, dia menemukan bahwa putrinya tidak ada. Dia berbalik dengan panik, menemukan seorang gadis. Tetapi pada saat inilah sebuah truk melaju kencang, menyebabkan mobil terlempar 10 meter dengan inersia. Sang ibu juga mengalami koma. Ketika dia bangun, sebulan telah berlalu. Kemudian ia mengandalkan pasukan taipannya. Beri hadiah 6 miliar untuk siapa saja yang menemukan putri mereka. Berita kehilangan disiarkan langsung terus-menerus setiap jam. Tapi tetap tidak ada jejak putrinya. 25 tahun kemudian. Yang tidak dapat dipercaya oleh sang ibu adalah putrinya bekerja di perusahaan keluarganya. Apalagi ia sering dibully selama jam kerja. Direktur memerintahkannya untuk membawa putrinya ke kelas tambahan. Setelah menjemput putri direktur, dia akhirnya punya waktu untuk berkumpul dengan teman-teman sekelasnya sebentar. Baru saja duduk, direktur menelepon lagi, minta dia pergi ke rumah sakit untuk menjemput ayah mertuanya. Demi menjadi karyawan tetap, ia hanya harus menanggungnya secara diam-diam. Bergegas ke rumah direktur, di telepon direktur terus mendesak, menekan pedal gas untuk mempercepat laju kendaraan. Sayangnya terjadi kecelakaan. Dia menabrak bagian belakang mobil seorang pria. Karena ini mobil direktur, dia tidak berani menghubungi perusahaan asuransi, tetapi hanya menawarkan untuk membayar. Namun pria itu menagih 30 juta. Langsung tercengang. Bagaimana mungkin seorang trainee sepertinya memiliki uang sebanyak itu? Pria itu menganggapnya menyedihkan dan setuju untuk mengizinkannya memberikan kompensasi sebanyak yang dia bisa. Keduanya berjanji akan bertemu besok untuk menyelesaikan masalah ganti rugi. Tapi dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah anak dari presiden perusahaan tempat dia magang. Pria itu adalah pewaris perusahaan ATS. Setelah tiba, istri direktur menghinanya dan kemudian memerintahkannya untuk memuat mobil. Setelah mobil pergi, Dian menatap ke langit, menyalahkan Tuhan karena memperlakukannya seperti itu. Di sisi ini, keluarga Chaebol menerima bingkisan. Ketika wanita itu membukanya untuk melihat, di dalamnya ada 2 sikat gigi dan sepucuk surat. Isi surat itu memintanya untuk menjalani tes DNA. Salah satu kuas itu milik putrinya yang telah hilang selama 25 tahun. Berpikir ini adalah tipuan lain dari scammers, dia dengan marah melemparkan kotak itu ke tanah. Pada saat ini, nomor aneh mengirim gambar. Membukanya untuk melihatnya. Ternyata ini adalah jepit rambut sang gadis tahun itu, disertai dengan foto 2 gadis. Wanita itu melihat foto tersebut dengan suasana hati yang riuh. Siapa orang di foto itu?
Dan ia buru-buru membandingkan jepit rambutnya dengan foto itu. Akhirnya diputuskan bahwa ini adalah jepit rambut yang dikenakan putrinya pada hari kepergiannya. Lihatlah putri yang telah saya cari selama 25 tahun terakhir. Dia sangat terkejut sehingga dia pingsan. Ia telah berusaha sangat keras. Namun pada akhirnya hanya berpelukan tentang kekecewaan. Hanya satu orang yang dipilih sebagai pegawai resmi Departemen Pemasaran. Tak satu pun dari 6 peserta pelatihan yang dipilih. Upaya yang mereka lakukan akhirnya dirampok oleh seseorang yang memiliki relasi. Dan dia adalah teman sekelas sekolahnya. Bahkan kemarin mereka bertemu di acara gathering. Dia bertanya mengapa Harzu tidak ada pada pertemuan kemarin. Dengan acuh tak acuh mengatakan bahwa dia ingin melihat penampilannya yang bungkuk. Mengapa dia begitu menahan diri? Aku akan membunuhmu. Kemudian kedua wanita itu bergegas untuk saling merobek. Hal itu cepat menarik perhatian orang-orang di sekitar. Adegan ini terlihat. Tetapi dia tidak mengenali gadis di jalan yang benar. Orang yang sama yang menabrak mobilnya tadi malam. Xian tiba-tiba memukul wajahnya. Menyaksikan adegan ini, dia juga melebarkan matanya karena terkejut. Begitu saja, dua orang dengan cepat dibawa ke stasiun. Ia bersikeras mengajukan gugatan. Selain menjawab dengan tenang, saya akan membalas dendam, lalu mencela dia, yang merupakan tipe orang yang memanfaatkan hubungannya untuk mencuri pekerjaan teman sekelas. Melihat pihak lain akan mencelanya, dia langsung ketakutan dan menundukkan kepalanya. Ayah akhirnya muncul untuk memecahkan kasus ini. Ayah Harzu tak lupa meninggalkan sebuah kalimat untuk Xian, yang merupakan kenyataan. Kalimat ini membuatnya mengerti. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, itu tidak sebagus seseorang dengan keluarga yang terhormat. Meski tidak dituntut, tapi tetap saja ia dipecat dari perusahaan. Setelah dia pulang, karena saya tidak ingin keluarga saya khawatir, memakai masker untuk menutupi luka. Pada saat yang sama, ia memberitahu keluarganya bahwa ia tidak diterima bekerja. Ketika ia mendengarnya, ia tidak percaya akan sesederhana itu. Lian pergi ke kamar saudara perempuannya. Tapi ketika dia tidak memperhatikan, dia melepas topengnya, meski harus menderita, tapi tetap tidak berani mengatakannya. Hanya diam-diam bertahan. Keesokan harinya ia menghubunginya untuk meminta kompensasi 5 juta. Tetapi tidak diberikan. Jadi ia mengirim pesan suara. Tanpa diduga, adikku mendengarnya. Pembunuh ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa bersembunyi di sudut Korea? Jika Anda pikir Anda bisa melarikan diri, Anda salah. Jika Anda tidak membawa 5 juta besok malam, maka Anda akan berada dalam masalah besar. Setelah mendengar ini, saya pikir ini adalah preman yang memukuli adiknya. Jadi ia memutuskan untuk tidak memberitahunya, dan bersiap menghadapi penjahat ini sendirian. Kemudian kirim pihak lain ke tempat pertemuan. Setelah sampai di meeting point, saya tidak bisa melihat bayangan itu lagi. Jadi saya pikir saya sedang dipermainkan. Ketika dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon, dia tiba-tiba melompat keluar dan dengan panik mengambil foto dirinya. Karena King mengambil teleponnya dan bertanya mengapa dia berbalik. Nia mengatakan dia akan menuduhnya mengancam orang lain. Karena kakaknya tidak punya mobil. Bagaimana dia bisa menabrak mobilnya? Begitu dia mendengarnya, dia tahu bahwa keduanya adalah saudara perempuan. Setelah beberapa penjelasan, saya baru tahu bahwa saudara perempuan saya yang menyebabkan kecelakaan itu. Dia terus meminta maaf untuk adiknya. Pihak ini telah menerima hasil tes DNA. Salah satu dari 2 gadis di foto. Tentunya putrinya yang telah hilang selama 25 tahun. Dan wanita itu adalah ibu kandungnya. Kali ini dengan nomor aneh yang disebut. Pihak lain menerima paket itu. Pada saat yang sama, ia minta 1 miliar untuk menyerahkan informasi putrinya. Itu adalah pasangan yang menggendong putrinya tahun itu. Wanita itu tidak sabar, mengatakan bahwa jika dia menemukan seorang putri, dia akan memberi hadiah 2 miliar. Para wanita mendengar itu dan mereka sangat bahagia. Mereka mengatur pertemuan jam kemudian. Tetapi wanita itu tidak menyangka bahwa ia membawanya. Para penjaga datang ke pintu. Mereka dengan cepat ditundukkan. Dari mulut mereka, wanita itu mendapatkan alamat putrinya. Tidak lama setelah dia datang ke rumah, dia tidak mengatakan apa-apa.
langsung bertanya kepada ibunya yang mana dari kedua putrinya yang merupakan putrinya. Setelah pertengkaran, wanita itu melakukan tes DNA yang mengatakan salah satunya adalah putrinya yang hilang. Ibu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya hanya harus mengakui bahwa Xian adalah anak yang saya ambil. Apakah itu Xian? Ini adalah ibu paling tidak berperasaan yang pernah saya temui. Benar-benar tidak menyadari salah satu dari dua anak yang lari ke jalan. Ketika ibu mendengar suara tabrakan, dia berbalik. Putrinya pergi untuk selamanya. Setelah kehilangan putrinya, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang setelah pemakaman putrinya, dia menemukan seorang gadis kecil duduk dan menangis. Menatapnya karena usia yang sama dengan putrinya. Segera memutuskan untuk membawanya kembali. Tanpa diketahui anak ini adalah putri dari keluarga Taipan. 25 tahun kemudian, setelah adu mulut yang sengit, pada akhirnya, dia hanya harus mengakui bahwa dia adalah seorang budak. Setelah mengetahui bahwa Xian adalah putrinya, dia meminta nyonya yang untuk segera mengatakan yang sebenarnya. Dalam beberapa hari mereka akan membawanya kembali. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh Mes Yang, Nona No pergi ke toko ayam goreng tempat Xian bekerja. Melihat putrinya bekerja keras dan dimarahi bosnya, membuat seorang ibu sangat patah hati. Jadi dia menemukan pemilik toko ayam goreng itu, lalu memintanya untuk memecatnya dan memberikan uang ini. Bos baru saja kembali, segera memberitahu bahwa keponakannya membutuhkan pekerjaan. Jadi dia membiarkannya berhenti, dan memberinya upah untuk pekerjaan seminggu. Xian menerima hitungannya, memberi bos perubahan. Bos Raka itu segera mengambil uang ke dalam sakunya. Menerima gajinya, Xian berlari ke toko serba ada, membeli sebungkus bola nasi dan sebotol air termurah. Pada saat ini, seorang teman juga menelepon. Selama percakapan mereka berbicara tentang uang, mengingatkan Xian tentang kecelakaan mobil hari itu. Dia belum membayar kompensasi 5 juta. Saya panik dan berkata bahwa saya sibuk dan segera menutup telepon. Kemudian Kyong memintanya untuk segera membayar perbaikan mobil. Namun ia mengatakan, saya baru saja kehilangan pekerjaan saya. Jadi saya tidak punya uang sebanyak itu. Tiba-tiba ditanya apakah dia tahu bahasa Jepang atau Inggris. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, dia segera memintanya untuk berpakaian dengan benar dan cepat datang ke sini. Pada saat yang sama, ia berjanji untuk membayarnya dengan gaji tertinggi. Ternyata penerjemah itu ada di pesta masyarakat kaya internasional yang dia selenggarakan. Saat ini, ibunya ingin berbicara tentang latar belakangnya. Tetapi saat ini, pikirannya hanya memikirkan gaji itu. Benar-benar mengabaikan kata-kata ibunya. Setelah berganti pakaian, ia segera meninggalkan rumah. Tidak lama sebelum dia berada di pesta. Sore hari saat kegiatan dimulai, ia berdiri di atas panggung, menerjemahkan bahasa Inggris dan Jepang dengan lancar di bawah bimbingannya. Pertunjukan berjalan lancar, memandangnya dengan senyum puas. Bahkan para tamu di bawah mengangguk memuji. Kegiatan berjalan sangat lancar. Pada saat ini, saya menerima panggilan telepon. Kakak perempuan mengumumkan bahwa dia telah menemukan saudara perempuannya yang berusia 25 tahun yang hilang. Tetapi orang tuanya juga bertengkar karena hal ini. Meminta dia untuk cepat pulang. Katakan halo kepada teman-temannya dan kemudian pergi. Kegiatan berakhir. Namun ia tetap di tempat kejadian dan menunggu Kyong. Sampai makan malam masih belum dimakan. Sampai semua orang pindah rumah, masih tidak ada tanda-tanda Kyong. Ia menelponnya namun tidak ada jawaban. Ia menjadi tidak sabar. Sebelum datang ke sini untuk mengejar bus, dia sudah menghabiskan semua uang di sakunya. Jadi dia hanya bisa berjalan kaki untuk pulang. Nasib buruk terus datang. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Ia lari ke stasiun. Pada saat ini, seorang pria berjas hujan datang untuk berbicara dengannya. Ia sangat takut, karena pria ini tidak terlihat seperti orang baik. Tidak butuh. Suamiku akan datang menjemputku. Setelah melihatnya pergi, ia dengan cepat meminjam uang secara daring lalu panggil taksi. Switchboard menginformasikan bahwa saat ini tidak ada bus ke Seoul. Dia takut bertemu pria yang sama lagi. Tidak ada jalan lain. Dia hanya harus berjalan di tengah hujan.
Pada saat ini pria di sepeda tiba-tiba berbalik. Ketika dia melewatinya mengayuh ke depan dan kemudian berhenti. Xian melihatnya dan melompat ketakutan. Lalu dia hanya pergi dengan sepedanya. Pada saat ini, ia ketakutan dan menangis. Ponselnya hanya memiliki 1% baterai tersisa. Dia bingung harus berbuat apa. Kemudian dengan cepat mengangkat telepon. Dan menelepon pria yang diam-diam dicintai saudara perempuannya. Juga teman kuliahnya. Ia menceritakan situasinya. Buru-buru mengesampingkan pekerjaan untuk menemukannya. Setelah menyelesaikan bisnis keluarga. Melihat pesan teksnya dan dengan cepat pergi ke sana. Dan sekarang dia datang untuk menjemputnya. Dong tiba secara kebetulan menyaksikan adegan ini. Ia pulang dengan tubuh lelah. Ia tidur sampai jam 11 siang. Ibu masuk ke kamar untuk membangunkannya. Lalu beri dia baju baru. Minta dia untuk berdandan dan mengenakan pakaian yang rapi. Ia sangat kebingungan. Kemudian mengikuti ibunya naik taksi ke restoran. Awalnya, dia mengira ibunya membawanya ke restoran untuk melihat-lihat. Sang ibu berkata untuk menunggu sampai di sana. Setelah tiba di restoran, mereka dibawa ke ruang VIP oleh direktur. Lihatlah dua orang yang duduk di dalam. Ia sangat bingung dan bertanya, "Ibu, siapa mereka?" Dia bilang ini temannya. Namun sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang duduk di hadapannya adalah orang tua kandungnya. Itu juga adalah ketua dan istri perusahaan yang menyambut mereka. Lalu duduk bersama. Pada saat ini, Presiden Choi memesan hidangan yang lezat. "Saya pikir ibu saya memperkenalkan saya untuk bekerja." Presiden Choi dengan lembut memintanya untuk mencoba makanan saat masih panas. Bingung. Dia mengangguk, kemudian makan sepotong besar. Wanita itu memandangnya. Ia seperti harimau yang kelaparan. Lalu tiba-tiba meneteskan air mata. Presiden Choi meminta manajer restoran untuk mengeluarkan semua hidangan. Dian belum makan sepanjang hari. Ia hanya fokus makan. Tidak pilih-pilih. Karena makanan di sini enak sekali. Mungkin karena aku belum makan seharian. Wanita itu berkata bahwa dia belum makan sepanjang hari. Segera berbalik untuk melihat nyonya yang dengan ekspresi tidak senang. Yang menjelaskan bahwa putrinya tidak pilih-pilih sejak usia muda. Dia juga menyebutkan banyak kekuatannya. Mendengar ibunya memujinya, dia hampir tersedak nasi. Nona No melihat ini dan memintanya untuk makan perlahan. Setelah meneguk air, teringat ketika dia magang di perusahaan ATS. Dia melihat dua orang di majalah. Mereka adalah suami istri dari presiden perusahaan ATS. Ia melihat keduanya dengan takjub. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah bahwa dia mengenal dua orang ini. Dia menjawab bahwa itu semua berkat dia. Bingung. Dia tidak mengerti. Faktanya, mereka adalah orang tua kandungnya. Xian mengira dirinya salah dengar. Ketika ibu mengulanginya lagi, dia berbalik untuk melihat keduanya dengan mata yang luar biasa. Dia memintanya untuk hidup harmonis dengan orang tua kandungnya di masa depan. Setelah mengatakan itu, ketika dia berbalik untuk pergi, Xian melihat ibunya pergi dan berlari dengan tasnya. Saat ini, Presiden Choi tiba-tiba memanggilnya. "Tetap di sini." Xian setelah meminta maaf, buru-buru pergi. Keduanya kembali di rumah, menceritakan kisah ini kepada Jo Kaye dan putri bungsunya. Zo Kyung mengatakan bahwa dia akan membantu orang tuanya meyakinkan saudara perempuannya untuk kembali ke rumah dan tinggal. Di malam hari, ia menunggu ibunya di gerbang. Dia melihatnya berpakaian tipis. Segera pergi, memarahinya sekali. Tapi dia berpose menggoda untuk menggoda ibunya. "Apakah kamu seksi? Beritahu ibumu. Bahkan jika kamu adalah wanita surgawi, maka jangan pernah meninggalkan rumah ini." Tapi nyonya yang memintanya untuk segera kembali ke rumahnya. Hanya dengan begitu dia dapat memenuhi mimpinya untuk belajar di luar negeri yang selalu dia cita-citakan. Namun antara belajar di luar negeri dan keluarga, dia akan memilih keluarga. "Saya ingin bersama ibu saya." Saat kembali ke rumah, Xian melihat kerabatnya yang telah tinggal bersamanya selama 25 tahun terakhir. Memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang kaya. "Lalu beritahu ibumu pilihanmu." Keesokan harinya, ketika dia mulai bekerja sebagai pelayan, seseorang memanjat kepalanya. Ketika dia membantu seorang pelanggan untuk membawa barang-barang ke dalam mobil,
Dia dihadang oleh sebuah mobil. Dia pergi ke depan untuk mengingatkan mobil agar mundur.